Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai bedah film atau analisis film yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ISPD Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan mencari nilai-nilai sosial dan budaya di dalamnya. Adapun analisis dari kelompok kami mengenai suatu film Indonesia yang bisa dibilang terbaik hingga saat ini, yakni suatu film yang diambil dari novel dengan judul yang sama dan film yang sama, karangan Buya Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dalam bahasa internasional dikenal dengan The Sinking of the Van der Wijk, yang dirilis pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2013 dengan durasi 164 menit, yang disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Ram Soraya, serta diproduksi oleh Soraya Interesting Films dengan biaya produksi yang tinggi dan menjadi film yang termahal dan menghabiskan 5 tahun produksi dan 2 tahun penulisan skenario-nya. Adapun pemeran yang membintangi film ini yakni Pevita Pierce sebagai Hayati, Herjunot Ali sebagai Zainuddin, Reza Rahadian sebagai Aziz, Randi Danista sebagai Mulu, Arzeti Bilbina sebagai Ibu Mulu, Kevin Andrian sebagai Sopian, Jajang Senor sebagai Mande Jamilah, Nini El Karim sebagai Mak Basit, Nusrah dan Rizal Kati Rajo Mangkuto sebagai Datuk Hayati, Kesha Sandi sebagai Khadijah, Femi Preti dan Dewi Agustin. Mari kita simak analisis film berikut ini. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, engkaulah suamiku di akhirat. Film yang diadaptasi dari novel karya Tuan Haji Abdul Malik Amarullah atau lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ternyata benar adanya. Kapal dengan panjang 97,5 meter dengan lebar 13,4 meter dan tinggi 8,5 meter ini adalah kapal milik maskapai pelayaran Belanda. Nama kapal tersebut diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Karel Herman Art van der Wijk. Rupanya, kapal ini mengalami kecelakaan dan tenggelam di Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Tanjung Priok pada tanggal 20 Oktober 1936 silam. Dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih yang terhalangi oleh adat, tahta, harta, hingga berakhir dengan kematian. Dan dalam film ini banyak mengangkat nilai budaya, khususnya budaya Minangkabau, di mana budaya menjadi bagian penting untuk menutur tata laku individu yang ada. Diceritakan dengan latar tahun 1930-an, saat masih kecil, Zainuddin telah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan diasuh oleh Mak Des, teman ayahnya. Ketika remaja, Zainuddin meminta izin kepada Mak Des untuk pergi ke Batipuh untuk mencari sanak keluarganya di negeri asli ayahnya. Dan dengan berat hati, Mak Des melepas Zainuddin pergi. Sesampainya di sana, dia begitu gembira. Namun, lama-kelamaan kebahagiaan itu hilang, karena semuanya tak seperti yang diinginkan. Dia masih dianggap orang asing, orang Bugis, orang Makassar, di mana di negeri ibunya juga dia dianggap sebagai orang asing, dan di Makassar pun juga dianggap orang asing. Betapa malangnya Zainuddin. Kisah cinta muda-mudi yang terhalang oleh adat istiadat, tahta dan harta, yang berawal dari kisah seorang pemuda bernama Zainuddin yang terusir dari tanah kelahiran sang ayah di Batipuh, Padang Panjang, hingga bertemu dengan Hayati, gadis murni keturunan Minang yang cantik dan santun, membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama dan yang membuat Zainuddin yakin untuk bertahan hidup. Ayah keturunan Minang dan ibu keturunan Bugis membuat Zainuddin dikucilkan di tanah Minang. Cintanya kandas seiring dengan lamarannya yang ditolak oleh keluarga Hayati karena statusnya yang dianggap tak bersuku oleh masyarakat Minang yang matrilineal.
Hayati dijodohkan dengan Aziz yang memiliki status yang sama-sama keturunan bangsawan. Adat Minang menuntut Hayati agar selalu tunduk dan patuh, menikah dengan Aziz dan menjaga nama baik keluarga. Kecewa, Zainuddin sempat hidup terpuruk berlarut dalam kesedihan. Beruntung sahabatnya Muluk selalu menemani hingga ia bangkit. Memilih bertolak ke Batavia, Zainuddin berhasil membuka lembar baru, menapaki karir yang sukses. Menjadi penulis terkenal dengan karya-karya masyhur, ia dipercaya mengurus perusahaan di Surabaya. Takdir memang punya cerita unik. Zainuddin dan Hayati dipertemukan kembali dalam sebuah opera. Karir Aziz sebagai pembisnis sukseslah yang membawa ia dan sang istri Hayati datang dan tinggal di Surabaya. Namun rupanya hal ini tak berlangsung lama. Bisnis Aziz hancur, meninggalkan surat cerai untuk Hayati. Rupanya Aziz memberikan surat berbeda pada Zainuddin agar ia mau menerima Hayati dan menjadikan Hayati miliknya. Masih terikat sakit hati di masa lalu, Zainuddin memilih mengirim Hayati pulang ke kampung halamannya dengan kapal Van der Wijk. Menitipkan sepucuk surat kepada Muluk untuk Zainuddin, Hayati pun pergi. Naas, kapal Van der Wijk yang membawa Hayati pulang tenggelam di tengah perjalanan. Mengetahui ternyata Hayati masih dan selalu mencintainya, Zainuddin bergegas menyusul Hayati. Sesampainya di lokasi, Zainuddin mencari Hayati hingga Zainuddin menemukan Hayati terbaring dengan wajah pucat dan lemah. Di sana Zainuddin mengajak Hayati untuk pulang bersama ke Surabaya, mengajak Hayati menikah dan tinggal berdua. Namun terlambat, Hayati meninggalkan dirinya dan penyesalannya untuk selama-lamanya. Sejak saat itu Zainuddin sering termenung dan meninggal dunia. Kata Muluk, Zainuddin meninggal karena sakit dan dimakamkan di samping pusaran Hayati. Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk diantaranya nilai pendidikan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Karakter tokoh utama yang patut diteladani dan memberikan kontribusi yang positif terhadap sosial. Bentuk pendidikan sosial dalam film itu meliputi kerjasama, kepedulian, toleransi, kekeluargaan, musyawarah, rasa empati, dan saling membantu menjadi bagian dari ajaran Islam. Film ini juga mempresentasikan suku Minangkabau sebagai mayoritas yang taat pada aturan budaya. Lihat dari beberapa peristiwa yang dapat kita amati, yakni dari tempat tinggal dan pakaian sehari-hari suku Minangkabau tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa tempat tinggal Hayati merupakan rumah yang mewah pada adat tersebut. Pakaian adat seperti pakaian adat sebelum Hayati dan Aziz nikah dan sebelum Zainuddin sukses. Nilai lainnya adanya etnosentrisme dan pembulian dalam budaya, seperti yang digambarkan bahwa Zainuddin ialah seorang yang patuh dan penurut. Adanya campuran budaya barat seperti minum alkohol, berdansa, pakaian ala bangsawan, dan lain-lain. Dan pemahaman agama yang kurang dalam budaya seperti perkataan kasar dari Aziz dan suka berfoya-foya. Dan masih banyak lagi nilai sosial budaya di dalamnya yang dapat kita jadikan pelajaran di kehidupan kita. Percayalah Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang, tetapi kepada kita berdua.